Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Prayogi dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan atau menanggapi tentang inflasi, perspektif pandangan ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam yang nantinya saya kaitkan dengan masalah yang terjadi saat ini, yaitu virus COVID-19 itu sendiri. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu rentang tertentu. Artinya, apabila terjadi suatu inflasi terhadap suatu negara, maka nilai tukar rupiah atau nilai tukar uang dalam suatu negara tersebut juga akan semakin rendah atau bahkan sampai tidak ada nilainya sama sekali nilai tukar uang tersebut gitu. Macam-macam dari inflasi itu sendiri. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, ada inflasi merayap atau inflasi rendah. Yang kedua inflasi menengah, dan yang ketiga inflasi tinggi. Serta berdasarkan penyebab dari inflasi, itu ada penyebab dari demand atau permintaan, serta dari penawaran, dan serta yang ketiga itu berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Asal dari inflasi itu seperti asal dari domestik atau dalam negeri dan juga dari luar negeri. Sebab-sebab dari inflasi. Inflasi ada 3 sebab dari sebab inflasi. Yang pertama adalah inflasi permintaan, di mana inflasi permintaan itu terjadi karena permintaan akan suatu barang itu terlalu banyak gitu, terlalu banyak sehingga para distributor atau pembuat barang tersebut tidak bisa memenuhi akan dari permintaan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua inflasi penawaran, di mana penawaran yang diberikan oleh produsen atau pembuat barang tersebut itu terlalu sedikit kepada masyarakat, padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut begitu. Dan yang ketiga adalah inflasi campuran, di mana inflasi campuran itu merupakan gabungan dari inflasi permintaan dan juga inflasi dari penawaran itu sendiri begitu. Sedangkan pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu ada 2. Yang pertama itu natural inflation dan juga human error inflation. Natural inflation itu terjadi karena sifat dari natural dari inflasi sendiri, seperti semakin sedikitnya barang yang dibutuhi masyarakat atau barang tersebut sudah lama sekali, tiba-tiba ada beberapa masyarakat yang mencari, sehingga harga dari suatu barang itu juga akan semakin naik begitu. Yang kedua itu human error inflation. Human error inflation itu terjadi karena sebuah korupsi dan juga administrasi gitu. Kenapa korupsi dijadikan sebuah salah satu human error inflation? Bahwa korupsi itu merupakan suatu hal yang harus dibayarkan oleh negara untuk ganti rugi pada uang yang diambil tersebut gitu. Serta bahwa pajak yang berlebihan juga menimbulkan inflasi, sehingga dari pemerintah kan mencari sebuah keuntungan, sehingga berikan pajak berlebihan kepada masyarakat itu menimbulkan suatu inflasi yang baru gitu. Nah begitu dampak dari inflasi secara perspektif ekonomi Islam itu sendiri, bahwa kayak fungsi dari uang itu juga semakin menurun gitu. Selain itu, apa sih solusinya dari inflasi itu sendiri? Sebelum itu kita sambungkan dengan virus COVID-19 itu sendiri. Kita lihat bahwa COVID-19 atau sebelum COVID-19 ada yang namanya panic buying atau pembelian suatu barang yang berlebihan, itu yang sebenarnya menyebabkan suatu inflasi. Serta yang terjadi adalah saat ini bahwa kebanyakan masyarakat lebih menahan uangnya untuk tidak membeli suatu barang. Mereka hanya membeli suatu barang yang benar-benar mereka butuhkan, seperti kebutuhan pokok. Itu akan menjadi suatu deflasi yang terjadi, bukan hanya inflasi, tapi kebalikan dari inflasi atau deflasi yang terjadi karena masyarakat lebih menahan suatu barang tersebut. Sehingga dari pemerintah sendiri kemarin kan sudah memberikan sebuah stimulus kepada para pabrik-pabrik yang kemarin sudah men-PHK para karyawannya yang nantinya agar bisa memproduksi, sehingga rasa untuk membeli barang dari masyarakat itu sendiri juga akan membelinya untuk stabilitas dari ekonomi itu sendiri. Itu merupakan dari kebijakan sebuah fiskal gitu. Sedangkan kita lihat bahwa data kemarin waktu kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahwa inflasi hanya terjadi 0,92%. Itu sangat kecil sekali berarti, karena penyebab dari itu karena kembali bahwa masyarakat lebih
menahan uangnya dibandingkan harus membeli yang mereka mereka ya harus daripada harus membeli yang mereka tidak butuhkan gitu. Mereka hanya membeli suatu hal yang mereka benar-benar butuhkan gitu. Jadi bagaimana solusi utama dari hal tersebut? Bahwa solusi utama dari hal tersebut seperti kita harus tetap membeli beberapa barang yang kita butuhkan, serta kalau bisa untuk menahan laju inflasi tersebut kita alihkan kepada dana investasi. Dana investasi itu berupa apa saja. Dana investasi boleh berupa saham dan juga hal yang lainnya yang berhubungan dengan investasi. Kebanyakan bahwa orang lebih kepada inflasi terhadap emas atau safe haven merupakan suatu hal yang dipilih dari masyarakat karena emas merupakan harga yang selalu normal. Jika turun tidak terlalu turun banget, jika naik tidak terlalu naik banget gitu. Itu hal yang menjadi salah satu sebagai daya dukung untuk tetap inflasi tetap ada pada jalurnya sehingga tidak terlalu hyperinflation yang terjadi begitu. Serta dari kebijakan moneter bahwa Bank Indonesia kemarin sudah mengeluarkan seperti surat-surat SBN atau surat berharga negara sebagai wujud dari penarikan uang dari uang beredar terlalu banyak, serta memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada bank-bank yang lainnya, sehingga dari bank seperti bank BRI ataupun yang lainnya juga meminjamkan suku bunga rendah kepada masyarakatnya, yang nantinya ujung dari peminjaman dari hal tersebut adalah buntut adalah masyarakat mengkonsumsi barang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan begitu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada salah dan maaf saya ucapkan, saya mohon maaf sekali karena tidak matang sekali. Terima kasih. Stay safe dan tetap stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.